Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ayo, Aldi. Pelayan Aldi. Cobain sampai mana? Tadi ya? Awal ya? Contoh-contoh mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah mumayyizah ya. Gitu kan? Halaman 16. Halaman 16. Mubtadi'ah mumayyizah. Ayo baca Juju. Baca Ju. Mubtadi'ah mumayyizah termasuk awewe anu Yumponan. Tiga. Teras-terasan. Terus catatan. catatan syarat anu berlaku nalika aya detik anu anu pertama keluar masaput sampai berkadul sunnah lihat cara waktu keluar berarti antara dua satu panjang Udah gitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus pada istihadoh yang jumlahnya ada 7 golongan. Nah, ini kemarin berbicara ketika seorang wanita mengeluarkan darahnya itu melebihi maksimal haid 15 hari dengan catatan hari ke-15 dan ke-16-nya nyambung. Contoh, seorang wanita mengeluarkan darah selama 20 hari terus-menerus tanpa terpisah, atau selama 1 bulan terus-menerus tanpa pemisah, maka wanita tersebut namanya mustahadoh atau wanita yang istihadoh. Nah, kemudian untuk golongan yang pertama namanya mubtadi'ah mumayyizah. Artinya
wanita yang pertama kali mengeluarkan darah dan bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Ya. Mubtadi'ah artinya wanita pemula yang pertama kali mengeluarkan darah. Kemudian mumayyijah artinya bisa membedakan darah, mana darah kuat, mana darah lemah. Dengan catatan harus memenuhi syarat tamyiz. Jadi bisa dikatakan mumayyijah ketika memang memenuhi syarat tamyiz yang jumlahnya ada 3. Yang pertama yakni darah kuat minimal harus 1 hari 1 malam atau 24 jam. Berarti tidak boleh kurang dari 24 jam. Kemudian yang kedua, syaratnya itu tidak boleh melebihi maksimal haid. Darah kuatnya tidak boleh melebihi 15 hari. Kemudian yang ketiga, darah lemahnya tidak boleh kurang daripada 15 hari. Darah lemahnya. Ini berbicara ketika darah kuatnya keluar untuk kedua kali. Jadi darah kuat, darah lemah, darah kuat lagi. Nah, maka darah lemah yang berada di antara darah kuat disyaratkan tidak boleh kurang daripada 15 hari. Kenapa? Karena nantinya darah lemah tersebut akan dikategorikan pada masa suci. Pemisah antara 2 haid. Gitu ya. Jadi catatan untuk syarat yang ketiga ini berlaku untuk seorang wanita yang mengeluarkan darahnya terus-menerus, kemudian darah lemahnya keluar untuk darah kuatnya keluar untuk kedua kali. Gitu. Terus lanjutin Yuju, kangge mubtadi'ah. Nah, kemudian untuk mubtadi'ah mumayyijah, dia kewajiban melaksanakan adus untuk bulan yang pertama, berarti nunggu sampai 15 hari. Ketika sampai 15 hari, semisal nih udah 15 hari, pas hari ke-16, aduh ternyata darah masih keluar. Nah, berarti dia bisa mengkategorikan dirinya itu, saya pertama kali ngeluarin darah. Berarti namanya mubtadi'ah. Kemudian warnanya gimana? Oh, 1 sampai 10 warnanya hitam, 11 sampai sekarang warnanya merah. Oh, berarti saya namanya mumayyijah. Nah, pas tanggal 16 kewajibannya dia adus. Setelah adus, kemudian mengqodho sholat dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Kenapa? Karena yang 11 sampai dengan tanggal 15 berarti. Kan tanggal 16 ini berbicaranya. Berarti tanggal 11 sampai tanggal 15 sholatnya wajib di qodho. Ya. Kenapa? Karena darahnya darah istihadoh. Pas 16 gimana? Ya biasa, sholat seperti biasa. 16, 17, 18, terus sampai akhir bulan. Ya. Nah, pas tanggal 1 ternyata darahnya berubah lagi menjadi warna hitam. Maka pas tanggal 1 itu sudah dihukumi haid. Tanggal 1 haid, 2, 3, 4 sampai dengan tanggal 10
tanggal 11 warnanya berubah tuh menjadi merah. Oh, berarti pas bulan kedua adusnya di tanggal 11. Jadi kalau bulan kedua mah gak harus menunggu 15 hari. Itu berarti namanya mubtadi'ah mumayyijah. Terus contoh-contoh nah. Ya, Juju lanjutin. Udah. Contoh yang pertama. Seorang wanita mengeluarkan darah 30 hari. Kemudian darahnya itu dari tanggal 1 warnanya. Teh? Hitamnya. Hitam kan? Belum. Merah berarti. Merah 3 hari. Kemudian sisanya kuning. Kuning 27 hari. Nah, ya. Jadi seorang wanita pertama kali head tapi darahnya 30 hari ngeluarinnya. Maka dikarenakan bisa membedakan darah, oh berarti namanya mumayyijah. Dikarenakan pertama kali head berarti namanya mubtadi'ah. Darah merah 3 hari, darah kuning 27 hari. Berarti yang dihukumi headnya itu ini. 3 hari dihukumi haid. Kemudian 27 hari istihadoh. Kemudian wajib adus di tanggal ke-16. Nah, wajib adusnya. Jadi seorang wanita sadar bahwa dirinya mustahadoh itu di tanggal 16. Pas tanggal 16, oh ternyata darahnya masih keluar. Bagaimana nih? Saya pertama kali head, berarti namanya mubtadi'ah. Kemudian bisa membedakan darah. Pokoknya pas tanggal 1 sampai tanggal 3 warnanya merah. Dari tanggal 4 sampai dengan sekarang, tanggal 16 warnanya kuning. Oh berarti yang dihukumi headnya cuma 3 hari. Maka kewajiban dia mengkodok sholat dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 15. Ya, ini berbicara ketika si wanita tersebut ingatnya atau sadarnya pas tanggal 16 sadarnya. Berarti pas 17-nya gimana? Sholat biasa. 17, 18, 19 terus sampai dengan tanggal 30. Nah, kemudian pas tanggal 1 di bulan selanjutnya warnanya berubah lagi menjadi merah. Warnanya 1, 2, 3 warna merah. Pas tanggal 4 bulan kedua nih. Pas tanggal 4 warnanya berubah menjadi kuning. Nah, berarti pas di bulan kedua mah tidak harus menunggu 15 hari. Cukup ketika darahnya berubah menjadi darah lemah lagi, berarti pas tanggal 4, maka itu kewajibannya dia melaksanakan adus. Paham nggak? Ya. Itu berarti contoh yang pertama. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, seorang wanita mengeluarkan darah warnanya hitam 7 hari. Kemudian terus mengeluarkan darah warna merah ya. Merah 9 hari dah. Contoh yang kedua. Berarti mengeluarkan darah warna hitam 7 hari 1 sampai dengan tanggal 7. Kemudian tanggal 8 sampai dengan tanggal berapa? 9 hari.
9 hari tanggal 8 sampai dengan tanggal 16-nya. Tanggal 8 sampai dengan tanggal 16 warnanya merah. Ya. Maka berarti yang dihukumi haidnya itu adalah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Karena darahnya warna hitam. Dari tanggal 8 sampai dengan 16 itu adalah istihadah. Berarti contoh yang kedua. Contoh yang kedua mengeluarkan darah warnanya hitam. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Kemudian warnanya merah. Dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 16. Maka tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dihukumi 8 sampai 16 dihukumi istihadah. Berarti adusnya kapan? Hah? Mandinya kapan? Tanggal berapa mandinya? Tanggal 16. Tanggal 16-nya mandi. Ya, adusnya tanggal 16 sama kayak yang di atas. Adusnya tanggal 16. Kemudian pas adus tanggal 16, qada sholat dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15. Itu. Paham? Kemudian contoh yang ketiga. Gimana? Gila, baca. Contoh yang ketiga. Beri apa? Merah. Yang pertama, berem. Hah? Kiru. Nah, tanggal berapa? Keruh 1 sampai dengan 11. Kemudian kuning. Berapa? 12 dinten. Berarti dari tanggal 12 sampai dengan 11 sama 12? 23-nya. Sampai 23. Nah, maka yang dihukumi haidnya yang mana? Hah? 1 sampai? Kemudian 12 sampai 23. Kenapa dihukumi haid yang ini? Darahnya apa? Hah? Antara keruh dengan kuning, maka yang dihukumi kuat yang mana? Yang lebih kuat? Coba lihat lagi. Yang lihat lagi coba kemarin. Hah? Kuning. Berarti yang dihukumi haid yang mana? Berarti tanggal 12 sampai 20 ini dihukumi haid. Kemudian 1 sampai 11 istihadah. Oke? Berarti ini mubtadi'ah kan? Pertama kali mengeluarkan darah, kemudian mengeluarkan darah selama 23 hari. 1 sampai 11 warnanya keruh, kuning 12 sampai 23. Berarti dihukumi haid 12 sampai 23. Nah, ini dia pas sadarin tanggal berapa? Tanggal 16. Pas tanggal 16 sadar. Ya. Sadarnya pas tanggal 16. Maka kewajibannya apa pas tanggal 16? Hah? Kewajibannya apa pas tanggal 16? Hah? Ngapain pas tanggal 16? Pas tanggal 16 ngapain? Adus. Kenapa adus? Kenapa adus? Hah? Gak usah adus, ngapain adus? Kenapa? Karena darah yang ada di tanggal 16 ini dihukumi apa? Istihadah sih. Hah?
dihukumi haid kan? 12 sampai 23. Berarti pas tanggal 16-nya dihukumi haid, berarti adus jangan. Gak usah adus, ngapain? Karena pas hari ini dihukumi haid. Ada sholat yang harus diqodho gak? Ada. Yakni 1 sampai dengan tanggal 11. Kenapa wajib diqodho? Hah? Karena istihadah. Emang wajib diqodho istihadah? Wajib diqodho. Pertanyaannya, ini anak pertama kali haid atau sudah beberapa kali? Pertama kali haid. Berarti ketika pertama kali haid dihukumi baliknya kapan? Hah? Misal umurnya 10 tahun. Dia mengeluarkan darah seperti ini konsepnya. 1 sampai dengan tanggal 11 warnanya biru, 12 sampai dengan 23 warnanya kuning, ya. Pas tanggal 16 gak usah mandi karena dihukumi haid. Ada sholat yang wajib diqodho gak? Hah? Ada gak? Kapan? 1 sampai. Kenapa wajib diqodho? Iya, karena istihadah. Pertanyaannya, wanita tersebut balik belum? 10 tahun, umurnya 10 tahun. Ya, dihukumi haidnya kapan? Dihukumi haidnya kapan? Hah? Dihukumi haidnya kapan? Hah? Tanggal 1, tanggal 12? Tanggal 12. Kan salah satu tanda balik seorang wanita itu adalah haid. Haidnya kapan? Tanggal 12. Berarti pas tanggal 1 dihukumi haid belum? Dihukumi balik belum? Berarti wajib sholat gak? Nah, berarti tidak wajib diqodho. Gitu. Ini kan mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu berarti wanita pemula. Ya, yang pertama kali mengeluarkan darah. Berarti dihukumi baliknya itu ketika sudah mengeluarkan darah haid. Beda jeung yang tadi itu. Kalau yang tadi jelas tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 haid, berarti sudah dihukumi balik. Makanya dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 15 sholatnya wajib diqodho. Paham nggak? Paham nggak? Terus contoh yang keempat. Ayo yang keempat, Dila. Berem semu koneng. Berarti merah ke kuning-kuningan ya. Merah ke kuning-kuningan. Mengeluarkan darah warnanya merah. Merah KN begitulah ya. Merah ke kuning-kuningan. Berapa hari? Berapa hari? 5. 1 sampai dengan tanggal 5. Kemudian merah. Merah berapa hari? 6. Berarti dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 11-nya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus merah KND 9. Berarti dari tanggal 12 sampai dengan 9 sampai dengan tanggal 21-nya. 21. Nah, maka yang dihukumi haidnya yang mana? Ayo, merah ke kuning-kuningan dengan merah kuat yang mana? Kuat merah. Berarti yang dihukumi haid 6 sampai dengan tanggal 11 dihukumi haid. 1 sampai 5 istihadoh.
Kemudian 12 sampai 21. Hah? Istihadoh. Pertanyaannya, pas tanggal 16 nih. Ya, sadar. Wajib adus gak? Hah? Wajib adus gak? Tanggal 16 wajib adus gak? Kenapa wajib? Berarti wajib adus. Ada salat yang wajib dikodok gak? Tanggal? 12 sampai Hah? Yang mana? Wajib kodok kapan? Hah? Dari 12 sampai dengan 15. Kan tanggal 16. Ini kita berbicara di hari ke-16. Berarti yang wajib dikodok itu dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 15. Paham nggak? Ya? Jadi intinya konsep mustahadoh ini seorang wanita sadarnya itu harus di tanggal 16. Jangan ini mah udah 90 hari, 3 bulan baru nanya. Saya udah ngeluarin darah 3 bulan gimana nih? Wah, jangan gitu. Ya. Atau misalnya, kenapa ya saya mah headnya itu 1 bulan, 1 bulan ini keluarin darah 30 hari berturut-turut. Ya. Harusnya jangan gitu. Berarti harusnya pas melebihi maksimal head 15 hari, hari ke-16 sadar. Wah, berarti saya mustahadoh. Pertama kali itu punya adat. Oh, pertama kali. Oh, berarti namanya mubtadi'ah. Bisa membedakan darah gak? Oh, bisa. Pokoknya 1 sampai 10 hitam, sisanya warna merah. Oh, udah berarti 1 sampai 10 head, 11 sampai sekarang istihadoh. Berarti pas hari ke-16 mandi, kemudian kodok sholat dari tanggal 11 sampai dengan 15. 16-nya gimana? Sholat biasa. 16-nya sholat biasa sekalipun mengeluarkan darah, karena darah itu bukan darah haid tapi darah istihadoh. Ayo, gimana? Coba tuh lanjutin. Sadaya, lanjutin. Gila. Nah, berarti darah yang kuat, yang contoh tadi semuanya yang dihukumi haid, darah lemahnya dihukumi istihadoh. Paham yang pertama? Paham nggak? Nah, jadi sistemnya tanya jawab. Ya, kalau misalnya nih ada wanita, "Wah, saya udah ngeluarin darah selama 30 hari," semisal. Nah, sebelum kamu menghukumi, langkah pertama tanyakan dulu, kamu pertama kali head atau udah biasa? Oh, pertama kali, berarti namanya mubtadi'ah. Kemudian, pertanyaan yang kedua, bisa membedakan darah atau enggak? Maksudnya, ya bisa enggak membedain darah warnanya? Oh, bisa. Tanggal sekian sampai sekian warnanya hitam, tanggal sekian sampai sekian warnanya merah. Oh, berarti kita bisa menstatuskan bahwa wanita tersebut mubtadi'ah mumayyizah. Yang dihukumi haid, darah kuat. Dihukumi istihadoh, darah lemah. Gitu. Itu contoh yang pertama, bagian yang pertama. Ada pertanyaan? Pahamnya? Terus lanjut yang kedua, arwah. Jawab.
Kalebat dan kabelat. Badai dongkap. Udah. Nah, golongan yang kedua adalah mubtadi'ah goer mumayyizah. Artinya, seorang wanita yang pertama kali haid, namun tidak bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Atau bisa membedakan darah, tapi tidak memenuhi syarat tamyiz yang tadi yang ada 3. Yang pertama, darah kuat minimal 24 jam. Yang kedua, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Dan yang ketiga, darah lemahnya minimal 15 hari jika berada di antara darah kuat. Itu tuh, syaratnya itu. Berarti wanita tersebut namanya mubtadi'ah goer mumayyijah. Atau bisa membedakan darahnya itu cuma satu sifat. Contohnya gini. Seorang wanita pertama kali dia mengeluarkan darah langsung 30 hari. Ya. Ketika ditanya, kamu pertama kali haid? Iya, saya pertama. Oh, berarti mubtadi'ah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bisa membedakan darah enggak? Enggak bisa, pokoknya semuanya warnanya sama. Warnanya merah. Berarti namanya goer mumayyizah. Tidak bisa membedakan darah. Maka yang dihukumi haidnya cuma 1 hari 1 malam. Tanggal 1-nya doang. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 30 itu istihadah. Wajib mengkodok sholat dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 30. Ya, kalau ingatnya pas tanggal 30. Berarti kalau ingatnya pas tanggal 15, harus mengkodok sholat dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15. Paham nggak? Jadi itu berbicara ketika dia tahu pertama kali mengeluarkan darahnya tanggal kapan? Oh, tanggal 1. Nanti beda lagi konsep, kalau semisal pas ditanya, saya udah keluar darah nih berapa? 30 hari. Kapan pertama keluarnya? Nggak tahu, lupa. Gak tahu tanggal 1, gak tahu tanggal 2, gak tahu tanggal 3, pokoknya lupa. Nah, itu mutahayyirah nanti bagian yang kelima. Ya. Bagian yang kelima. Terus, contoh-contoh mubtadi'ah goer mumayyijah, Latifah. Yang pertama, mengeluarkan darah warna merah selama berapa? 1 bulan. Berarti 30 hari warnanya apa? Merah semua. Kan gak mungkin semuanya dihukumi haid karena maksimal haid 15 hari. Ya. Punya adat gak? Oh, enggak, saya mah baru pemula. Pertama kali haid. Berarti statusnya apa? Mubtadi'ah goer mumayyizah. Yang dihukumi haidnya cuma 1 hari 1 malam tanggal 1 doang. Sesaknya 2 sampai tanggal 30 istihadah, berarti wajib sholatnya di qodho. Kok gitu? Kenapa kok seperti itu? Ya dikarenakan 2 hal cara menentukan haid itu tidak ada. 1, dia tidak punya adat. Tidak punya kebiasaan kan? Wong pertama kali haid. Yang kedua, tidak bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Sedangkan salah satu cara menentukan ini darah haid, ini darah istihadah itu, 1 dengan kekuatan darah, yang kedua dengan adat. Ini dua-duanya gak ada. Maka diambil yang lebih hati-hati. Diambil yang lebih hati-hati 1 hari 1 malam.
Kenapa yang diambilnya 1 hari 1 malam? Dikarenakan ini hubungannya dengan meninggalkan sholat. Ketika haid wajib sholat nggak? Nggak kan? Ya, berarti paling minimal meninggalkan sholatnya seorang wanita berarti ketika haidnya 1 hari 1 malam. Itu udah pasti diyakini lah. Pasti dapat diyakini 1 malam tidak ada kewajiban sholat. Ya, kalau misalnya 2 hari dihukumi haidnya atau 15 hari dihukumi haidnya, ya itu masih diragukan. Paham? Terus contoh yang kedua, seorang wanita mengeluarkan darah warna hitam selama katanya selama 15 hari, 16 hari, kemudian darah merah selama 5 hari. Hitam 16 hari. Hitam 16 hari, 1 sampai 16. Kemudian merah berapa? Merah 5 hari, berarti dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 22. Ya. 17 sampai dengan tanggal 22. Maka yang dihukumi haidnya berapa hari? Kenapa 1 sampai 16? Berarti ini statusnya apa? Mubtadi'ah mumayyijah. Kenapa mumayyijah? Karena mana darah hitam, mana darah merah. Sedangkan mumayyijah yang dihukumi haidnya kapan? Darah mana? Darah kuat. Berarti darah yang warna hit. Berarti berapa hari? 16 hari dihukumi. Maksimal haid berapa? Maksimal haid berapa? Ini berarti gimana? Hah? Berarti gimana? Hah? Masukin aja. Jadi 16 hari haidnya gitu. Kan maksimalnya juga 15. Berarti kamu belum paham. Ini tadi sedang membahas apa ini? Mubtadi'ah, goer, mumayyijah. Pertama kali haid, kemudian arti goer mumayyijah itu apa? Darah kuat dan mana darah lemah. Atau bisa membedakan tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Bisa membedakan darah. Ini hitam, ini merah. Tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Syaratnya apa aja? Darah kuat minimal harus 24 jam. Darah kuat gak boleh melebihi. Nah, ini berapa? 16 hari. Berarti sekalipun bisa membedakan darah mana hitam mana merah, tetap statusnya goer mumayyijah. Gitu. Paham nggak? Yang dihukumi haidnya berarti cuman 1 hari pertama. Yang dihukumi haidnya 1 hari pertama. Dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 22 harus diqodho sholatnya. Nah, kasihan. Makanya kalau semisal tidak mau banyak qodhonya itu pas tanggal 16 dia sadar. Pas tanggal 16, waduh, ini gimana darah masih keluar, warnanya hitam. Berarti ini kalau contoh sadarnya pas tanggal 20 lah. 20 sadar. Waduh, ini gimana? Udah keluar darah 20 hari, gak berhenti-berhenti. Ya. Kemudian saya baru pertama kali mengeluarkan darah. Nanyain ke ibunya. Ibu, ini gimana? Saya udah 20 hari mengeluarkan darah. Ya, pertama kali haid. Nah, ibunya karena dia tidak belajar tentang haid nifas istihadah, udah aja 1 sampai 15 haid, 16 sampai sekarang istihadah. Udah aja gitu. Masih gitu kan? Padahal tidak seperti itu. Kamu bisa membedakan darah gak? Bisa.
Tanggal berapa? Dari tanggal 1 sampai 16 warnanya hitam, 17 sampai sekarang warnanya merah. Oh, kamu sekalipun bisa membedakan darah, tetap statusnya guer mumayyizah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat tamyiz. Sedangkan syarat tamyiz itu minimal yang kedua, darah kuatnya tidak boleh melebihi 15 hari. Berarti yang dihukumi haidnya 1 hari 1 malam pertama doang tanggal 1, sisanya dari tanggal 2 sampai sekarang kodok sholatnya. Karena istihadoh. Karena istihadoh. Contoh yang ketiga, Latifah. Yang C. Mengeluarkan kekebalan alami 20 jam. Terus Nah, contoh selanjutnya. Seorang wanita mengeluarkan darah warna merah selama 20 jam. Warna merah berapa? Pas, fokus. Ya. Merahnya berapa? 20 jam. Kemudian? darah Hah? darah Kuning kuning 17 hari. Ya. Darah kuning 17 hari. Pertama kali haid berarti mubtadi. Bisa membedakan darah enggak? Hah? Bisa lah. Wong ini merah 20 jam, kuning 17 hari. Statusnya mumayyizah atau gar mumayyizah? Mumayyizah atau gar mumayyizah? Goer mumayyizah. Kenapa kan bisa membedakan darah? Ini merah, ini kuning. Kenapa? Kok gar mumayyizah? Tidak memenuhi syarat tamyiz. Apa syaratnya? Darah kuatnya kurang dari 24 jam. Ini cuman 20 jam. Ya. Nah, ini cuman 20 jam. Ketika darah kuatnya cuman 20 jam tidak memenuhi syarat tamyiz, maka yang dihukumi haidnya itu adalah 1 hari 1 malam pertama. Sisanya wajib dikodok sholat dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 17. Dek, contoh yang terakhir. Tadi Pak. Ayo. Contoh yang ketiga. Keempatnya. Contoh yang keempat berarti gimana? 1 sampai dengan tanggal 5 warnanya 6 sampai dengan 10 warnanya red. 11 sampai dengan 15 hitam. Terus udahnya. Nah, pas tanggal 16 ternyata masih keluar warnanya hitam. Maka, ayo. Ini pertama kali mengeluarkan darah berarti namanya mubtadi'ah. Bisa membedakan darah gak? Bisa. Wong ini hitam, merah, hitam. Kemudian syarat tamyiz juga. Hah? Tidak memenuhi syarat tamyiz. Apa syarat tamyiz yang ketiga? Yakni darah lemahnya harus apa? Tidak boleh kurang dari 15. Ini mana darah lemahnya mana? Merah. Ya, darah lemahnya cuman 5 hari, harusnya kan 15 hari. Maka ketika kurang seperti ini, yang dihukumi haidnya itu cuman 1 hari 1 malam pertama. Sisanya istihadoh, wajib dikodok sholat dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15.
Paham? Oh, ya. Tah tina sadaya contoh na anu tadi, maka anu dihukuman head nate mung sadinten sawengi pratama hungkul karena nyanda perkara anu lebih hati-hati. Sampai sini paham nggak? Mubtadi'ah. Jadi ketika dibahasakan mubtadi'ah itu berarti seorang wanita yang pertama kali haid tapi sudah melebihi maksimal gitu loh. Pertama kali haid tapi sudah melebihi 15 hari. Contoh ini 20, 30. Maka nantinya pertanyaan selanjutnya bisa membedakan darah atau enggak? Kalau bisa membedakan darah berarti yang dihukumi darah haidnya itu darah kuat. Kalau tidak bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah, yang dihukumi haidnya itu 1 hari 1 malam pertama doang, sisanya istihad. Ayo, ada pertanyaan enggak sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Ayo gimana? Sebelum sholat harus diganti pembalutnya. Jadi ketika wudhu bersih-bersih, kemudian pakai pembalut. Kalau misalnya istihadohnya banyak, itu sebelum pembalutnya pakai dulu kapas atau apa gitu, supaya darahnya tidak keluar. Ya. Kemudian kalau setelah pakai pembalut, kemudian sudah aman, wudhu, kemudian langsung sholat. Ya, pas sholat kalau darah nanti darahnya dimaafkan, tidak apa-apa, gitu ya. Paham nggak? Jadi nanti di akhir itu ada tata cara bersucinya orang yang istihadoh. Jadi hukumnya sama kayak daimul hadas. Tahu daimul hadas? Daimul hadas orang yang hadasnya terus menerus beser. Ya, jadi keluar air kencingnya itu tetes terus tidak berhenti. Nah, maka nanti toharohnya daimul hadas. Ketika daimul hadas atau istihadoh, maka dia ketika wudhunya itu harus sudah masuk waktu sholat. Ya, contoh asar nih, asar wudhu. Kemudian wudhunya itu berlaku untuk 1 kali. Ya, jadi nggak boleh nanti dipakai untuk maghrib, nggak boleh. Maghrib harus wudhu lagi. Gitu ya. Biasanya kalau kalian haid suka ditulis nggak? Ditulis, ya harus itu. Hah? Di papan tulis. Kayak gini. Enggak, maksudnya untuk kalender pribadi. Udah punya? Ya itu harus punya. Jadi iya, maksudnya bukan kadang-kadang itu harus ditulis. Karena nantinya kalau semisal contoh nih, ya, kamu biasa head. Ditulis, padahal ditulis tanggal sekian sampai dengan sekian, 1 sampai 10 semisal ya. Awal bulan 1 sampai dengan tanggal 10 gitu aja tiap bulannya. Sucinya 20 hari, 1 sampai 10 suci 20 terus. Nah, tiba-tiba catatannya hilang. Kamu ngeluarin darah lebih dari 15 hari. Misalnya pas 20 hari ini, aduh saya 20 hari udah mengeluarkan darah, tapi tidak bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah.
Ya. Kemudian pas ditanya kamu punya adat gak? Punya. Berapa hari? Gak tahu, catatannya hilang. Ya. Gak tahu, pokoknya lupa saya mah. Adat saya gak tahu 10 hari, gak tahu 15, gak tahu 14, pokoknya lupa. Adatnya itu lupa. Maka wanita tersebut nanti namanya mu'tadah goer mumayyijah. Kalau misalnya lupanya sama kodron wawaktan, kadarnya lupa, awal mula headnya lupa, berarti namanya mutahayyiroh tadi tuh. Wanita yang kebingungan. Ketika mutahayyiroh, maka wajib ihtiyat. Maksudnya wajib ihtiyat, setiap mau melaksanakan sholat harus mandi dulu. Mau sholat asar, mandi. Sholat maghrib, mandi. Sholat isya, mandi. Sholat subuh, mandi. Dalam segi perkara wajib dia harus melaksanakan kewajiban. Di dalam segi pengharuman harus meninggalkan. Begitu. Nanti yang kelima itu mah tuh. Namanya mutahayyiroh. Ya. Kalau mutahayyiroh nanti ketika dia puasa 1 bulan penuh, maka yang dihukumi sahnya cuman 14 hari. Padahal puasa 30 hari. Yang dihukumi sahnya itu cuma 14. Gitu ya. Itu. Ayo mubtadi'ah sampai sini paham nggak mubtadi'ah? Apaan? Mubtadi'ah. Siapa itu emang? Hah? Kalau udah menghasilkan udah